Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Lulu Yuliani selaku dosen pembimbing mata kuliah evaluasi pembelajaran masyarakat serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, saya Syara Nabila sebagai moderator kelompok 2 yang akan bertugas membimbing jalannya diskusi kali ini. Nah, pembahasan kelompok 2 yaitu mengenai pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL dalam meningkatkan partisipasi peserta didik. Adapun anggota kelompok 2 yang beranggotakan 1. Lutfia Nisa, 2. Syala Nabila, 3. Muhammad Mustafa Kamal, 4. Elsa Nurarianti, 5. Dila Adelia, dan yang terakhir 6. Eliza Salsabila dari kelas C. Baik, kita langsung saja mulai penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau bisa disingkat dengan CTL. Menurut tim penulis Depdiknas dalam Hasibuan 2014, pengertian pembelajaran Contextual Teaching and Learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata pada siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penelitian sebenarnya. Sedangkan menurut Harvey and Kenneth 2001, Contextual Teaching and Learning adalah pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses belajar di mana siswa menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks dalam dan luar sekolah untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif ataupun nyata, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Contextual Teaching and Learning adalah suatu konsep pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik pembelajaran. Menurut Johnson Nurhadi 2002, bagian 13 dalam Hasibuan 2014, ada 8 komponen yang menjadi karakteristik dalam pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan atau doing significant work. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri atau self-regulate learning. Yang keempat, bekerja sama atau collaborating. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa atau nurturing the individual. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Yang kedelapan, menggunakan penilaian autentik atau using authentic assessment. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya adalah komponen pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa komponen pembelajaran itu adalah seluruh aspeknya yang saling membutuhkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut Ibrahim pada tahun 2014 terdapat macam-macam komponen pembelajaran yang harus kita ketahui. Oke, yang pertama di sini ada guru. Guru menurut Dolong pada tahun 2016, guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan siswanya dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan profesinya, merumuskan tujuan, menyampaikan bahan ajar, menentukan metode dan sumber belajar serta melaksanakan evaluasi sehingga bisa mengeluarkan siswa-siswi atau warga belajar yang berlulusan memiliki keterampilan gitu ya yang baik sehingga mampu mensejahterakan atau menaikkan taraf kehidupan warga belajar atau peserta didiknya. Oke, yang kedua ada siswa. Nah, siswa di sini adalah sekelompok orang yang menerima pengaruh untuk menjalankan kegiatan belajar dan mempunyai unsur manusiawi
yang sangat penting dalam pembelajaran. Nah, guru tidak akan berfungsi jika tidak ada siswa, karena guru dan siswa itu akan menentukan terjadinya interaksi edukatif menurut Dolong pada tahun 2016. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran gitu. Nah, tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan seharusnya disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan sarana serta kesiapan peserta. Nah, yang keempat di sini ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini sangat membantu guru ya dalam melaksanakan proses ngajar mengajar agar isi materi yang akan disampaikan bisa efektif. Nah, yang kelima di sini ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini juga memudahkan para guru untuk cara dalam menjalankan proses belajar mengajarnya. Dalam penggunaannya, metode ini mempunyai beberapa tujuan untuk mengurangi kesalahan dan memastikan bahwa pola pendidikan yaitu kurikulum, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru serta pengelolaan pendidikan. Jadi guru di sini juga bisa memilih nih metode apa sih yang akan yang disampaikan gitu ketika pada saat proses pembelajaran gitu, karena tidak semudah dibayangkan ketika mengimplementasikannya gitu, karena guru juga kan harus kreatif dan harus menarik perhatian peserta didik, warga belajar ataupun siswa-siswinya. Nah, yang terakhir di sini ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran di sini adalah keseluruhan kegiatan pengukuran dengan cara mengumpulkan data dan informasi pengolahan dengan cara mengumpulkan data. Yang keenam di sini ada evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran di sini adalah keseluruhan kegiatan pengukuran dengan cara mengumpulkan data dan informasi pengolahan, penafsiran serta pertimbangan untuk mengambil keputusan secara tepat tentang tingkat hasil pembelajaran siswa dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan menurut Dolong pada tahun 2016. Pada materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang pertama ada kesiapan dan motivasi atau readiness and motivation adalah dalam menyampaikan pesan pembelajaran, warga belajar siap dan memiliki motivasi yang tinggi, maka hasil yang diperoleh lebih baik. Artinya warga belajar mampu mengikuti prasyarat siap mental dan fisiknya. Dalam hal mengolah data kesiapan warga belajar perlu diadakan tes prasyarat, tes diagnostik, dan tes awal. Dan yang kedua ada penggunaan alat dan pemusat perhatian. Penggunaan alat pemusat perhatian atau attention directing device adalah jika dalam penyampaian pesan digunakan sebagai alat pemusat perhatian, maka hasil belajar akan meningkat. Hal tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa perhatian yaitu terpusatnya mental terhadap suatu objek memegang peranan penting terhadap keberhasilan belajar. Perlu digunakan berbagai alat dan teknik untuk dapat mengendalikan atau mengarahkan perhatian. Alat pengendali perhatian yang paling utama adalah media seperti gambar, ilustrasi, bagan, warna, audio, video, alat peraga, serta penegas visual, penegas verbal, kecerahan, dan lain-lain. Yang ketiga ada partisipasi aktif warga belajar. Partisipasi aktif warga belajar atau student active participant adalah keikutsertaan warga belajar dalam suatu kegiatan yang ditujukan dengan perilaku fisik dan psikis atau mental. Dalam kegiatan pembelajaran, warga belajar yang berpartisipasi dan interaktif, hasil belajar peserta akan meningkat. Yang keempat ada perulangan atau repetition adalah pengulangan merupakan upaya menunjukkan cara kerja
memori untuk memperbaiki semua kesan yang samar yang belum terlalu jelas pesan yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Seperti contohnya yaitu singkat kata. Sekali lagi saya ulangi, singkatnya mengulangi materi yang disampaikan untuk mengingat kembali materi yang diberikan pada warga belajar. Yang terakhir atau yang kelima yaitu umpan balik atau feedback adalah merupakan informasi yang diberikan kepada warga belajar mengenai kemajuan belajarnya. Jika adanya kesalahan, maka diberikan pembetulan atau correction di feedback, dan jika betul diberi konfirmasi atau penguatan konfirmasi feedback. Warga belajar akan menjadi matang atau menguasai materi yang diberikan oleh pendidik, sehingga warga belajar akan tahu di mana letak kesalahannya, dan jika kalau salah kemudian dibetulkan. Umpan balik merupakan tanggapan warga belajar mengenai pengalaman belajar mereka, komunikasi dengan instruktur atau kelompok, serta komplisitas dan kegunaan materi pembelajaran. Nah, baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai kegiatan dan strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL dalam meningkatkan partisipasi peserta didik. Nah, kegiatan dan strategi pembelajaran CTL dalam meningkatkan partisipasi peserta didik menurut Zulaihah 2016 yaitu 1. Belajar berbasis masalah atau problem based learning, yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks, di mana peserta didik belajar melalui berpikir kritis dan keterampilannya dalam memecahkan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep dari materi pelajarannya. 2. Pengajaran autentik atau authentic instruction, yaitu pembelajaran yang memperkenankan peserta didik untuk mempelajari konteks yang bermakna melalui pengembangan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang penting dalam suatu konteks kehidupan nyata. 3. Belajar berbasis inquiry atau inquiry-based learning, yaitu pembelajaran yang mengikuti sains, sehingga memberi kesempatan untuk pembelajaran terkesan lebih bermakna. Keempat, belajar berbasis proyek atau tugas terstruktur atau project-based learning, yaitu pembelajaran yang memperkenankan peserta didik untuk bekerja mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya, yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan yang baru, serta mengimplementasikannya dalam produk yang nyata. 5. Belajar berbasis kerja atau work-based learning, yaitu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi ajar berbasis sekolah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di tempat kerja atau sejenisnya. Dan yang keenam, belajar jasa layanan atau service learning, yaitu pembelajaran yang menyajikan suatu penerapan praktis dari pengetahuan baru dan berbagai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proyek atau tugas yang terstruktur dan kegiatan lainnya. Yang ketujuh, belajar kooperatif atau cooperative learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam rangka memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Baik, dicukupkan dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sini saya akan membacakan materi tentang kegiatan dan strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL dalam meningkatkan partisipasi peserta didik. Menurut M. Mulyasa, ada 5 elemen yang harus diperhatikan dalam pembelajaran kontekstual sebagai berikut dalam Hasibuan MI 2014. Yang pertama, pembelajaran harus memperhatikan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dimulai dari umum ke khusus. Yang ketiga, pembelajaran ditekankan pada pemahaman. Yang keempat, pembelajaran ditekankan pada upaya mempraktikkan secara langsung. Yang kelima, refleksi terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan pengetahuan yang dipelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran CTL. Model pembelajaran CTL ini memiliki kelebihan dan kekurangan dengan model pembelajaran lainnya. Kelebihan model pembelajaran CTL antara lain yang pertama ada kesempatan, yang kedua berpikir kritis dan kreatif, yang ketiga ada kesadaran, yang keempat pemilihan informasi, yang kelima pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan, yang keenam efektif dalam kelompok, yang ketujuh terbentuk sikap kerja yang sama yang baik. Lalu slide berikutnya ada kekurangan dari model pembelajaran CTL ini. Yang pertama itu materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa, tidak efisien, terlihat jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang. Bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan CTL ini akan sulit mengejar ketertinggalan. Lalu tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model CTL. Kemampuan setiap siswa berbeda-beda, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa berbeda-beda dan tidak merata, lalu peran guru tidak nampak terlalu penting. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kelompok 2. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan materi kelompok 2. Nah, baik, kesimpulannya yaitu pembelajaran Contextual Teacher and Learning atau CTL merupakan suatu konsep pembelajaran yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran CTL melibatkan seluruh komponen seperti guru, siswa, tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya terdiri dari beberapa langkah yang harus diperhatikan. Di antaranya terdapat kesiapan motivasi, penggunaan alat, pemusat perhatian, partisipasi aktif warga belajar, perulangan, dan umpan balik. Nah, kegiatan dan strategi pembelajaran CTL dapat meningkatkan partisipasi peserta didik atau warga belajar. Akan tetapi, pembelajaran CTL ini memiliki kekurangan. Beberapa di antaranya yaitu membutuhkan waktu yang agak lama dalam pembelajaran. Dan bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan CTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, baik, mungkin sekian ya dari kelompok 2, pembahasan materi kelompok 2. Mohon maaf bila banyak terjadi kekurangan ataupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja ya. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.